ini tertib acara dalam kegiatan ini. Yang pertama yaitu nanti pembukaan atau doa pembuka yang dibawakan oleh Bapak Junta. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dilanjutkan pemaparan dari calon guru penggerak tentang budaya positif, dan yang terakhir nanti dua penutup yang saya bawakan sendiri nanti. Baik, kita akan masuk ke kegiatan yang pertama yaitu doa pembuka oleh Bapak Junta. Oke, baik, terima kasih waktunya. Izinkan saya memimpin doa dalam ajaran agama Kristen. Mari kita berdoa. Kepada Maha Tuhan kami ucap syukur atas segala kebaikan yang kami nikmati di saat ini Tuhan. Semoga Tuhan kami calon guru penggerak yang dari sekolah yang saya bersama dengan koordinator memberikan disiplinasi bagaimana kami boleh berbagi dengan rekan-rekan guru yang ada di sini kepada kami. Dalam pendiri yang ada di sini ya Tuhan, dalam hal penerapan budaya positif. Oleh itu memberkati kegiatan ini Tuhan menjadi pemberian bagi Tuhan dan kami supaya berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu Bapak Ibu guru kami undang untuk berdiri. Selanjutnya yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kesempatan ini kami berikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Baik, yang saya hormati Bapak Ibu guru, yang saya hormati calon guru penggerak angkatan ke-9 yaitu Pak Jong Sumajungkap dengan Ibu Herlina Namunu, dan yang saya hormati yaitu rekan-rekan semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan bimbingnya sehingga kita pada pagi hari ini dapat berkumpul yaitu dalam acara pemaparan kawan-kawan kita yaitu calon JGP angkatan ke-9. Saya sebagai kepala sekolah mengapresiasi yang sebagus-bagusnya dan setinggi-tingginya kepada yaitu guru dari SMA Negeri 1 Parmaksian yang sekarang ada 2 orang yaitu JGP angkatan 9 dan 1 orang sudah lulus yaitu atas nama Indonesia. Ini saya apresiasi bahwa hanya beberapa guru di SMA Negeri 1 Parmaksian ini, tapi kita bisa yaitu ikut berperan dalam mengikuti calon-calon guru penggerak ini. Dan itulah sebenarnya kalau calon guru penggerak ini yang saya lihat di sekolah ini adalah berdampak positif. Jujur saya katakan bahwa dulu memang bahwa tugas guru itu adalah hanya berdampak kedua, yaitu mendidik, mengajar, mengevaluasi. Tapi sekarang sudah berubah. Setelah adanya calon-calon guru penggerak ini, saya lihat di sekolah kita ini sudah ada perubahan. Itu perubahan-perubahan yang signifikan. Yang pertama,
bahwa Bapak Ibu guru ini telah berkelompok, yaitu bekerja teamwork dalam melakukan yang dinamakan terbiak pada siswa. Bahwa Bapak Ibu guru calon guru penggerak bersama guru penggerak dan guru-guru yang belum guru penggerak bekerja sama, yaitu bagaimana mencapai anak didik itu, yaitu untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Kalau dulu saya bilang bahwa guru-guru dulu memang itu juga hebat, tapi hanya prinsipnya memang mendidik, mengajar, mengevaluasi. Tapi setelah lahirnya guru penggerak ini, saya lihat implementasikan di sekolah bahwa guru sekarang itu sudah memiliki mindset, yaitu bagaimana masa depan siswa itu, masa depan sekarang dan masa depan yang akan datang, dan menuju generasi siswa, menuju generasi emas tahun 2045. Jadi itu telah dilaksanakan, mudah-mudahan yaitu hasil jeripaya daripada Bapak Ibu guru calon guru penggerak tercapailah cita-cita sampai lomba karya terakhir. Dan saya secara pribadi dari kepala sekolah SMA Negeri 1 Parmaksian sangat mendukung yaitu program kinerja Bapak Ibu guru dan tim kerja seluruh Bapak Ibu guru di SMA Negeri 1 Parmaksian. Majulah SMA Parmaksian, majulah kita untuk semua. Terima kasih. Untuk berikutnya yaitu masuk ke kegiatan intinya, yaitu pemaparan dari calon guru penggerak tentang budaya positif. Nah, untuk sisi yang pertama akan saya bawakan, nanti di sisi kedua akan dibantu oleh Bapak John Simanjuntak. Sebagai calon saya, Herina Manurung, sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 akan menyampaikan atau menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, ada pun poin-poin yang akan saya sampaikan dalam kegiatan ini ada dalam konsep inti budaya positif, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti penyampaian pemaparan ini nanti akan kami lakukan 2 sesi. Sesi kedua nanti akan disampaikan oleh Bapak Juntak. Yang pertama yaitu mengenai perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru ini digagas oleh atau dibawakan oleh para guru penggerak. Siapa itu guru penggerak? Itu guru penggerak adalah seorang pemimpin pembelajaran yang dapat mendorong tumbuh kembangnya murid secara holistik, aktif, dan proaktif. Jadi seorang guru atau pendidik itu dituntut untuk bisa menyampaikan pembelajaran dengan baik dan tepat sasaran pada murid. Sehingga perubahan ini nanti akan melahirkan pembelajaran yang lebih menyenangkan melalui pembelajaran berdiferensiasi, membuat kesepakatan kelas, dan berbagai proyek pembelajaran dengan aset yang tersedia di lingkungan sekolah. Artinya semuanya itu dilakukan dengan apa yang ada di lingkungan sekolah. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi di sini pembelajaran yang berbeda ya, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Adapun profil belajar Pancasila itu yaitu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian menjadi siswa yang mandiri. Kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong dan kreatif. Nah, inilah yang diharapkan nanti melalui pembelajaran berdiferensiasi ini dimiliki oleh setiap peserta didik khususnya di sekolah kita ini. Ini ada tentang teori, miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana posannya mengatakan guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ini miskonsepsinya ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan mampu membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Inilah pemahaman yang dulunya sering terjadi
terjadi, namun ini tidak semuanya bisa dikatakan benar, ya. Seperti yang dikatakan di sini, kalau misalnya kita kadang kalau sudah memberikan penguatan kepada anak itu sudah kita anggap itu efektif dan bermanfaat, namun itu bisa dikatakan dalam guru penggerak ini menjadi sesuatu yang berbeda, ya. Nanti akan ada penjelasan berikutnya. Kemudian, nah untuk itu kita akan mengubah pemikiran tadi, paradigma yang tadi, ya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau dulunya stimulus respon itu realita atau kebutuhan kita itu sama, namun kalau di sekarang, ya, di teori kontrol itu bahwasannya realita atau kebutuhan itu setiap siswa itu berbeda. Jadi kalau dulu pemahaman kita bahwa setiap siswa itu adalah sama, nah kalau sekarang bahwasanya setiap siswa itu memiliki perbedaan. Kemudian, nah kalau dulu itu kita berpikir semua orang melihat sesuatu itu hal yang sama. Nah kalau sekarang setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang lain agar pandangannya sama dengan kita. Nah ini kebiasaan-kebiasaan terdahulu. Kita memaksakan kehendak kepada siswa. Namun kalau sekarang kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita berusaha mengikuti keinginan si siswa atau si anak. Kemudian perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah kalau sekarang semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap siswa itu melakukan sesuatu tentunya sesungguhnya itu ada maksud dan tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Itu kalau di stimulus respon. Nah kalau sekarang hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian di stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Nah kalau sekarang di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian di stimulus respon pemaksaan Anda pada saat rujukan gagal. Kemudian kalau di teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian kalau di stimulus respon atau model terdahulu orang berpikir ada menang ada kalah. Nah kalau sekarang kita harus berpikir sama-sama menang. Inilah mengubah paradigma belajar itu dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kemudian semuanya itu dapat dilakukan dengan disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif? Nah, ini yang telah dipaparkan tadi oleh Bapak Junta bahwa disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin yang dimaksud di sini diharapkan bahwasanya disiplin itu yang muncul dari dalam diri si siswa, bukan karena dijanjikan atau diiming-imingi sebuah hadiah sehingga dia berubah, atau dia berubah karena takut hukuman atau mendapat sanksi. Jadi disiplin positif yang dimaksud di sini adalah disiplin itu yang muncul dari diri siswa itu sendiri. Ya. Kemudian sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal, memiliki motivasi intrinsik. Jadi tadi motivasinya memang harus berasal dari dalam diri sendiri, bukan karena pengaruh dari luar dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi di sini ada dikatakan nilai-nilai kebajikan universal. Ini kebajikan universal ini diakui oleh seluruhnya sama, bukan walaupun berbeda agama, suku, bangsa, namun kebajikan ini sama. Nah ini di sini nanti ada berikut ini adalah nilai-nilai kebajikan secara universal. Universal dikatakan di sini, ya, ada
kebajikan institusi atau organisasi. Artinya salah satu pihak saja yang merumuskan kebajikan ini sudah secara umum. Kebajikan yang berasal dari profil Pancasila yang tadi harus disampaikan, yaitu menjadikan siswa itu nanti siswa yang atau murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan berpendapat kritis. Nah, inilah nanti disiplin positif yang diharapkan timbul di dalam diri murid kita. Kemudian yang nilai kebajikan yang berasal dari primary years program, yaitu diharapkan siswa itu memiliki toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, kemudian menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan berkomitmen. Kemudian ada juga nilai kebajikan yang berasal dari keterampilan hidup atau life skill. Ini juga semuanya ini adalah nilai-nilai kebajikan yang diharapkan nanti dimiliki oleh murid di sekolah kita ini, yang sumbernya berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Kebutuhan dasar manusia. Manusia itu memiliki kebutuhan-kebutuhannya masing-masing. Jadi apa kebutuhan dasar manusia? Adalah sesuatu yang kita harus lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu dapat terpenuhi dengan baik. Apa saja yang menjadi kebutuhan dasar manusia? Yaitu yang pertama, yang bertahan hidup. Bertahan hidup ini supaya dapat bertahan hidup, apa kebutuhannya? Itu pemakanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kebutuhan dasar yang lain, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Seperti apa rasa kasih sayang yang masuk di sini? Itu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bersama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian kebutuhan dasar yang lain yaitu penguasaan. Ini berkaitan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebutuhan dasar yang lain, kebutuhan dasar yang manusia yang lain yaitu kebebasan. Kebebasan yang dimaksud di sini itu rasa diterima, kemudian dipedulikan, mau berbagi, kerjasama, menjadi bagian di dalam kelompok. Dan kebutuhan dasar manusia yang terakhir yaitu kesenangan. Itu dapat diwujudkan dengan bermain, memiliki selera humor, kemudian antusiasme dan tertawa. Nah, inilah kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia. Selain kebutuhan dasar juga memiliki yang namanya motivasi perilaku manusia. Itu orang berperilaku itu tentu ada motivasinya. Ada yang berasal dari dalam diri sendiri, ada yang berasal dari luar. Nah, motivasi yang berasal dari luar itu, orang berperilaku itu tentunya apa? Tujuannya apa? Yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika orang itu tiba-tiba mau bersikap baik atau patuh mengikuti peraturan itu, karena bisa jadi dikatakan dia hanya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanannya. Kemudian manusia juga berperilaku baik bisa jadi untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Ini semua adalah motivasi yang berasal dari luar. Orang berbuat itu, bersikap baik itu atau berperilaku baik itu yang berasal dari luar itu, inilah tujuannya itu untuk menghindari hukuman atau untuk mendapat imbalan. Nah, diharapkan setiap siswa itu motivasinya harus timbul dari dalam diri, Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini adalah alasan orang berbuat baik itu yang tidak mementingkan hukuman, tidak mengharapkan imbalan, namun dia memang sebetulnya ingin berubah dari dalam diri. Nah, inilah yang motivasi yang berasal dari dalam diri. Dia tujuannya berubah itu berasal dari dalam untuk menghargai dirinya sendiri tanpa dorongan dari luar. Baik, berikutnya ini ada 3 bentuk guru itu di dalam
melakukan sebuah hukuman atau hukuman disiplin. Yang pertama yaitu tentang hukuman. Jadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini adalah tiga hal yang berbeda. Yang walaupun kadang kita merasa itu adalah hal yang sama, namun di sini perlu kami sampaikan, saya sampaikan bahwasanya itu hal yang berbeda. Nah, kalau hukuman ini, jadi ketika kita melakukan memberikan sanksi kepada siswa itu ternyata ada bagian-bagiannya. Nah, kalau misalnya hukuman itu sifatnya yang bagaimana? Kalau hukuman itu sifatnya tidak direncanakan, muncul tiba-tiba. Jadi setiap tindakan yang kita lakukan terhadap murid itu yang kita lakukan secara tiba-tiba itu bisa dikategorikan adalah hukuman. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi atau dia tidak dilibatkan, artinya berasal dari sisi guru ada satu pihak, bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, yang kegiatan yang seperti ini dikategorikan dalam hukuman. Jadi ketika kita tanpa memberitahukan kepada siswa hukumannya, kita tidak mengajak diskusi siswa itu tentang masalah yang sedang dihadapi, kemudian hanya berasal dari kita, maka ini adalah hukuman. Nah, sedangkan konsekuensi ini ada perbedaan. Konsekuensi ini tetap sebenarnya hukuman, sifatnya juga tidak baik sebenarnya ininya. Hukuman itu tindakan tidak baik juga pada si siswa. Konsekuensi juga ada kurang baiknya. Nah, kurang baiknya di mana? Memang ini sedikit satu tingkat di atas hukuman. Kalau di hukuman tadi tidak terencana atau sifatnya tiba-tiba, kalau di konsekuensi ini dia sudah terencana, maka sudah disepakati ada di dalam peraturan. Kemudian walaupun tetap ada di dalam peraturan sudah disepakati, namun sanksi yang kita berikan itu tetap saja membuat si murid merasa tidak nyaman karena mendapat hukuman. Kemudian sikap si guru ini selalu memonitoring murid, memonitor, artinya secara tingkah laku siswa ini selalu dikaitkan dengan peraturan-peraturan yang ada di lingkungan sekolah. Jadi keduanya ini sama-sama memberikan hukuman kepada siswa. Nah, sedangkan yang ketiga, restitusi. Restitusi ini merupakan proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi di dalam restitusi ini kita mengajak siswa ini berkolaborasi. Berkolaborasi dalam hal apa? Mencari solusi terbaik. Artinya kalau selama ini bahwasannya selalu dari satu arah, guru yang selalu harus dipatuhi oleh si murid. Murid harus selalu mendengarkan guru. Namun kalau sekarang kita harus yang paling baik dari tiga ini adalah yang ketiga ini, dengan cara yang ketiga ini. Jadi kita nggak boleh sepihak, harus dua arah. Bahkan solusi itu harus berasal dari si siswa itu sendiri, harus berasal dari diri si siswa itu. Nah, tujuannya apa? Supaya si siswa itu dapat menjalankannya. Karena kalau sudah berasal dari dalam diri sendiri dan yakini mampu melaksanakannya, diharapkan siswa itu akan ada perubahan sikap. Berbeda dengan hukuman, dengan konsekuensi hukuman ini tadi mungkin dia melaksanakan itu karena ada satu takut atau hanya menghindari hukuman, kemudian bisa saja dia mengharapkan imbalan dan lain sebagainya. Nah, di sini diharapkan kita mampu menumbuhkan nilai positif tadi dari dalam diri siswa. Nah, sebagai guru juga kita memiliki posisi di dalam mengontrol siswa kita. Jadi ini mungkin ada yang bukan mungkin ya, pasti sudah ada yang beberapa yang telah dijelani. Namun dari 5 ini ada posisi yang paling oke, yang paling ditekankan dimiliki guru saat ini. Yang mana itu nanti akan saya jelaskan. Posisi guru yang pertama yaitu sebagai penghukum. Hukum sifatnya ini tiba-tiba, tidak terencana. Sedangkan posisi guru yang kedua ini contohnya mungkin kalimatnya kamu tidak tahu peraturan. Mungkin bahasanya seperti itu. Kamu dihukum. Sedangkan membuat merasa bersalah. Ini juga sering kita sampaikan kepada anak.
kamu tidak kasihan kepada ibu? Ibu sudah capek-capek mengajar. Nah, bahasa-bahasa ini menempatkan kita sebagai guru, yaitu membuat orang merasa bersalah, menganggap jadi si siswa itu merasa dirinya tidak berharga, tidak mampu membuat sesuatu yang baik. Nah, bahasa-bahasa seperti itu memposisikan kita sebagai guru yang membuat merasa bersalah kepada si siswa. Kemudian yang ketiga, yaitu sebagai teman, ini juga memang tujuannya ini supaya kita lebih dekat kepada siswa, lebih mudah mengarahkannya. Namun ini juga membuat siswa tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Siswa ini akan merasa ketergantungan kepada guru tersebut. Bahasa yang bisa digunakan di sini yaitu ayolah tolong bantu bapak, atau ayolah tolong bantu ibu. Selama ini kan ibu sudah membantu. Nah, bahasa-bahasa seperti itu menempatkan kita atau memposisikan kita guru sebagai teman. Nah, ini juga membuat tidak nyaman. Kemudian pemantau ini posisi guru ini yaitu memantau bagaimana peraturan yang ada di sekolah itu apakah sudah dijalankan siswa atau belum sesuai dengan peraturan atau belum. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai manajer. Dari kelima posisi ini diharapkan kita bisa memiliki posisi yang kelima, manajer, yaitu bisa mengatur, memanage, mencari solusi terhadap siswa, bukan menyudutkan atau bukan memberikan sanksi. Nah, dari kelima posisi ini, posisi yang paling baik itu adalah posisi sebagai manajer. Ini erat kaitannya tadi dengan pemberian restitusi dalam mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi siswa. Jadi tidak menghukum, tidak memberikan konsekuensi, namun memberikan restitusi. Jadi dalam restitusi ini sifatnya dialog. Di situ nanti kita akan mencoba membuat si siswa itu merasa nyaman dulu. Dengan nyaman si siswa ini nanti dia akan berusaha mencurahkan isi hatinya, menceritakan bagaimana sebenarnya permasalahan itu. Jadi siswa ini harus kita ajak dulu merasa nyaman. Nanti akan ada video tayangan bagaimana contoh berdialog dengan menggunakan restitusi. Jadi kalau selama ini kita hanya menghakimi siswa, menyudutkan, nah kalau di sini kita harus memposisikan diri kita sebagai guru yang mampu menjadi seorang manajer. Jadi kita harus bisa menemukan solusi kepada masalah siswa, namun solusi tersebut bukan berasal dari kita guru, melainkan dari si siswa itu sendiri. Oke, baik, selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi Pak Pimpinan Kami Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu bagi kami calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Toba dalam menyampaikan atau berbagi mendiseminasi aksi nyata budaya positif apa yang sudah kami pelajari di dalam guru penggerak ini. Jadi kami sangat mengucapkan terima kasih kiranya kegiatan-kegiatan ini bisa berdampak pada pengembangan mutu sekolah kita. Baik, apa makna disiplin? Disiplin seperti kita ketahui berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Jadi dari sini kita bisa memahami maknanya bahwa disiplin itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan akan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Di mana selama ini di dalam penerapan sekolah kita jadi membuat disiplin itu identik dengan jadi hukuman. Tapi sebenarnya disiplin itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Siswa itu harus menyadari bahwa perbuatannya itu tidak baik gitu. Jadi bukan harus karena hukuman dia untuk menjadi orang yang lebih baik. Bapak Ibu, untuk kita lanjutkan dari materi kita mengenai diskriminasi ini, tapi sebelum saya masuk di sesi 2 ini, silakan saya berharap rekan-rekan dua guru bisa kita kasih sebentar ya Bapak Ibu ya. Ini ada senam di sini. Silakan Bapak Ibu berdiri Bapak Ibu. Biar kita ada sebelum belajar materi kita. Itu dia Bapak Ibu.
Akhirnya dengan selfie. Oke, tentang aktivitas pembangunan. Baik, untuk lebih memahami materi yang sudah disampaikan Ibu tadi mengenai posisi kontrol, di sini juga kami akan membagikan video bagaimana penerapannya posisi 5 posisi kontrol dulu ini. Baik, Bapak Ibu, di sini kan ada 5 posisi kontrol tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu. Itu adalah sebagai pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Di sini juga kami melampirkan dari video bagaimana penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalau saya secara pribadi juga menyadari selama ini saya lebih cenderung gitu sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Jadi setelah saya belajar di hukum ini, saya lebih ditekankan bahwa sebenarnya kita harus menjadi manajer lah ya. Bisa jadi teman, bisa jadi pembantu, tapi lebih diutamakan untuk menjadi manajer. Jadi dari video ini, dari video ini kita lebih memahami nanti bagaimana penerapan di kehidupan kita sehari-hari di dalam sekolah. Kita sesuai ya Bapak Ibu ya. Ini ada posisinya siswa sedang lagi terlambat ya. Bagaimana menanganinya? 5 posisi kontrol dalam penerapan. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru Mentan. Dalam penerapan disiplin restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Ini Bapak Ibu contohnya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali ya kamu jadi anak.
basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi Oke, Bapak Ibu, kita diskusi sebentar Bapak Ibu ya. Saya coba diskusi dulu dengan kakak di sini. Kira-kira kalau Pak Tobing di dalam, kalau saya sebelum saya belajar materi ini, saya cenderung di situ. Kita cenderung bisa dari siswa yang terlambat, ya kita langsung marahi gitu. Belum kita tanya bukan langsung kita marahi seperti tadi kan. Kira-kira apa tadi kata-kata yang bisa Bapak apa yang tertulis dari kira-kira dari just gitu ya. Kata-kata yang menghukum di situ apa kata-kata yang tadi bisa kita sebut? Mentak dari Pak ya, tanpa ada apa langsung mentak kan? Itu yang cenderung kita buat. Jadi di situ siswa sudah tadi kan udah dibilang dari mulanya bukan lapangan. Ketika siswa mengungkapkan pendapat, kita kembali lagi bukan sampai 5 kali. Jadi hal seperti itu mungkin yang dan pastinya ya juga kita lakukan. Jadi mari kita setelah sudah berbagi dengan diseminasi ini, ya bukan hal yang baik seperti itu kan kita tinggalkan orang-orang Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut ke posisi kontrol yang kedua. Di sini ada video ini, Bapak Ibu lebih kita pahami. sisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Jadi kata kunci tadi Bapak Ibu menghardik, menghukum, dan kita juga menghukum mereka dengan fisik dengan cara perkataan yang kasar, itu juga dengan fisiknya. Kita kan tadi disuruh sampai beliau mengatakan itu hal-hal yang kurang baik lah, hal yang kita lakukan. Baik, dan juga Bapak Ibu ya. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini posisi kedua, posisi untuk merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Saya cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Oke Bapak Ibu ya, ini juga sering banget kita temui kan, bahwa kita sudah di posisi yang terlambat, itu merasa bersalah kan. Kita harus dari itu, jadi ke depan marilah kita meninggalkan hal seperti ini. Oke Bapak Ibu ya, kita lanjut ke posisi berikutnya. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Iya Bu, habis guru saya lupa bawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lincah, tetap nggak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini posisi tempat ya Bapak Ibu gitu. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Baik, di posisi kelima nanti saya dalam pertanyaan belajar ya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa tawaran saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau kendaraan di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai searah kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, baik Bapak Ibu ya. Jadi intinya dari 5 posisi kontrol tadi itu kan yang pertama tadi memberi hukuman ya, membuat merasa bersalah, teman, memantau, dan yang terakhir manajer. Ini mungkin kita bisa bilang Ibu Rosdiana kira-kira agak tadi pertanyaan memantik dari sini kan, kenapa teman itu kan bagus juga kita ya? Kenapa kira-kira dia menjadi ibu menjadi manajer itu yang sebenarnya harus kita tuju seperti itu dari video yang kita dari. Kenapa kan teman itu mungkin bagus juga kan? Jadi apa kira-kira yang kenapa bukan ibu teman itu? Kenapa jadi manajer? Memang ada bentuknya sih Pak. Iya. Kalau misalnya ini kan kalau teman antara kita dan dia secara pribadi. Iya. Nah, tidak semua guru itu bisa melakukan hal yang sama gitu kan. Kita Iya. bisa jadikan siswa itu menjadi teman. Oke ya. Jadi kalau misalnya saya dengan si siswa itu saja, dia mungkin mendengarkan saya tapi guru lain belum tentu. Oke, bagus sekali ya. Jadi terima kasih ya. Jadi itulah kalau teman itu ya bukan semua mungkin siswa itu bisa merasa akrab atau guru juga bisa merasa akrab dengan siswa-siswa yang terlambat. Jadi makanya diharapkan kita dari manajer kita diharapkan untuk jadi posisi manajer ya. Kita harus bisa menjadi apa dan memberikan solusi lah. Nah, tadi kan di posisi 5 itu kita tanya dia, bagaimana alarmmu, setel alarmmu ya, saya boleh membantu. Jadi ada juga dari motivasi dari intinya siswa itu mencari solusinya sendiri lah. Nanti kalau dia bagaimana bisa membicarakan masalah. Kalau yang tadi itu masih terbatas saja motivasi eksternal ya, terus semua juga guru sampai ingin bisa jadi masa depan ya. Jadi kita diharapkan nanti guru-guru di Simak Maksel ini bisa menjadi mengambil posisi sebagai manajer, walaupun nanti untuk kita sana butuh waktu seperti tadi yang disampaikan. Oke baik Bapak Ibu, untuk lebih berikutnya materi kita mengenai segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi ini kemarin saya sudah membawa ini dalam demonstrasi kontekstual, di mana ada kasusnya di sini siswa yang sering terlambat ya. Atas nama dia itu kemarin saya dari siswanya dan rezeki ya. Mari kita simak Bapak Ibu ya. Jadi di sini kami bagaimana kita menerapkan. Baik, segitiga restitusi. Saya coba terangkan dulu materi sedikit ya Bapak Ibu ya. Sebelum kita nanti bentuk videonya. Segitiga restitusi adalah bagaimana kita proses menciptakan kondisi bagaimana siswa itu memperbaiki kesalahannya sendiri. Di mana melalui restitusi ini guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin yang positif, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan memberikan penawaran atau memberikan solusi lah bukan dipaksa. Yang berikutnya ini segitiga restitusi ya. Yang pertama itu kita harus memvalidasi tindakan yang salah. Menstabilkan identitas ya, bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu yang perlu kita tanamkan Bapak Ibu ketika kita mau mengadakan segitiga bagi siswa ya. Menstabilkan identitasnya dulu. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Nanti kita akan lebih Bapak Ibu. Yang berikutnya itu adalah
memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan. Setiap orang tentu punya alasan. Kenapa kamu terlambat? Ya karena saya lupa bu, kan ada alasannya. Tapi jadi kita perlu tanyakan ini. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan maksudnya apa yang sudah disepakati atau diyakini mereka dalam berupa aturan yang berupa kesepakatan lah kita. Ada di sini waktu, menghargai guru seperti itu kan. Mengucapkan terima kasih seperti itu. Kamu mungkin menjadi apa? Baik. Ini tahapannya. Menstabilkan berpuasa itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita harus menyampaikan itu ya. Saya juga pernah melakukan masalah seperti itu. Yang berikutnya, contoh-contoh kata-kata validasi tidak salah. Padahal kamu bisa melepon yang lebih dulu dari sini. Seperti itu kan? Kamu pasti punya alasan. Itu nanti kita sampaikan nanti. Yang berikutnya itu menanyakan keyakinan apa yang kita percayai sebagai kelas satu keluarga. Apa nilai-nilai umum? Kamu menjadi orang seperti apa ke depannya? Baik. Ini kemarin kami buat waktu di Perdana Masih Konstitusi demonstrasi kontekstualnya bersama dengan siswa. Itu adalah proses dialog ya antara kita dengan siswa. Ini kata-katanya yang pertama itu bisa menstabilkan identitas, yang kedua itu memvalidasi tindakan yang salah, dan yang berikutnya itu menanyakan keyakinan. Di sini ada kami mengambil dua contoh kasus. Ini karena dia sering dalam sekolah, sehingga banyak pelajaran yang tertinggal ya. Baik, ini ada dari Mas dari Baik, ini kasus kedua rezeki ini ya. Pada apa kan kamu di kelas karena dicontek ini hasil ujian dari
Oke Bapak Ibu, jadi dari 2 kasus tadi kita pastinya di kelas pasti mengalami ada yang contek, ada yang merantau. Bukan berarti kalau ada kejadian langsung kita kasih PBB. Ketika kita di dalam kelas itu diharapkan ya kita mencari, kita bisa mengantisipasi juga, bisa langsung buru-buru sampai kita langsung PBB kan gitu kita sendiri. Diharapkan nanti ketika di dalam kelas kita jangan ada kejadian atau ada kejadian seperti itu, kita bisa mengambil inisiatif, kita bisa menerapkan 3 tahapan itu tadi kan. Kita bisa lihat identitasnya dulu, ya kan? Sertifikat itu sebenarnya kita tanya baru memvalidasi dengan yang salah dan memberikan apa tadi ketiga itu kira-kira apa solusinya lagi. Jadi diharapkan nanti tidak ada lagi rasa-rasa sudah masalah itu kita menjadi teman menjadi manajer lah seperti Bapak Ibu ya. Baik, yang terakhir materi kita itu mengenai keyakinan kelas Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menerapkan bersama dengan siswa, kita membuat satu keyakinan, bukan peraturan ya. Peraturan itu dididik dengan jadi seperti paksaan, tapi kita harus mengundang siswa itu bagaimana mereka membuat keyakinan dalam kelasnya, dalam dirinya. Baik, materi kita yang terakhir Bapak Ibu, keyakinan kelas. Baik, keyakinan kelas yang dimaksud di sini adalah apalah yang dibacakan tadi yang sudah disampaikan Ibu Adila tadi ya. Prinsip-prinsip 2% yang disepakati secara kita manusia dan secara umum. Baik, tidak memandang latar belakang suku, negara ataupun bahasa. Di mana menurut Boswell 1998 suatu keyakinan lebih memotivasi seorang dari dalam. Jadi kita diharapkan ketika membuat keyakinan kelas itu kita mengharapkan dari siswa itu juga ada ingin ada dari rasa interest untuk melakukan hal itu. Kami kesepakatan. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Baik, pembentukan keyakinan kelas itu masih abstrak daripada peraturan yang dirinci dan konkret. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan yang abstrak, itu dalam hal yang positif. Keyakinan kelas tidak terlalu banyak kata-katanya, tapi lebih padat dan jelas. Bersedia menjadi bagian kelas. Baik. Ini contohnya Bapak Ibu. Ini contoh peraturan yang sering kita lihat. Selalu kembalikan buku kepada tempatnya. Tapi kalau kita mau itu peraturan. Tapi kalau kita kelas kita butuh bertanggung jawab. Contoh yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Itu kan peraturan. Tapi kalau kita kelas adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Itu harus dicatatkan kepada siswa. Yang berikutnya, ada di sekolah 15 menit sebelum belajar lebih baik. Tapi kalau kita kelas adalah menghormati orang lain, tapi itu pada tujuan. Maksudnya yang menghargai waktu dan menghargai acara ya, kita harus datang waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Contohnya, tapi kalau kita sedang keselamatan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba atau merokok. Itu peraturan. Tapi kalau kita jagalah kesehatan, lebih bagus itu. Mana hargai kesehatan, itu lebih bagus gitu ya. Bergantian dengan giliran menghormati orang lain kesabaran. Gunakan masker itu bukan karena peraturan, tapi karena kita peduli dengan kesehatan kita tidak komunikasi. Jangan berlari di atas kelas. Lebih bagus untuk kita buat keyakinannya keselamatan untuk yang lalu. Jangan lari di atas kelas seperti itu ya. Baik, ini kami buat kemarin di kelas 12 dunia. Yang pertama itu kami buat keyakinan kami adalah disiplin waktu, bersikap sopan saling menghormati kepada sesama teman, guru dan perangkat sekolah lainnya, memakai pakaian seragam, mengikuti jam pelajaran, menerapkan 3S, senyum, salam, dan sapa. Dan yang terakhir adalah menerapkan budaya tomat. 3 magic word ya, tolong, please kan, maaf, sorry, dan thank you. Nah, itu yang kami buat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk yang terakhir ini adalah untuk refleksi kita. Peningkatan disiplin sekolah ini menjadi bagian penting lah untuk kita bisa terapkan bersama-sama. Sebuah kiranya ke depan nilai-nilai positif yang sudah kami sampaikan tadi bisa kita terapkan di dalam lingkungan sekolah kita sehingga kita harapkan nantinya siswa itu merdeka lebih termotivasi dalam belajar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk waktu berikutnya kami sampaikan kepada Ibu Rina sebagai closing statement ya. Sampailah kita dari menuju kegiatan diseminasi kali ini. Kami berdua sebagai calon guru penggerak saya sendiri yang dinamakan dan Pak
berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi ini. Untuk mengakhiri kegiatan ini, karena diawali dengan doa, maka diakhiri dengan doa juga. Doa ini akan saya pimpin sendiri. Baik, kalau kita satukan hati, saya bawakan doa dalam ajaran agama Kristen. Kita berdoa. Terima kasih buat penyertaan Bapak selama kegiatan ini berlangsung dari awal hingga akhir. Bapak, kiranya apa yang telah kami sampaikan dalam kegiatan ini dapat kami terapkan di lingkungan sekolah. Ajarkan kami Bapak menjadi guru-guru yang bertanggung jawab dalam tugas kami, menjadi guru yang bisa menjadi teladan bagi anak didik kami, dan menjadi guru yang bisa membantu siswa kami menemukan solusi di dalam setiap permasalahan yang sedang mereka hadapi. Begitu juga Bapak buat sekolah ini, buat pemimpin kami di sekolah ini, Bapak kepala sekolah kami, Bapak Tumpul Sidorus, dan juga Bapak berkati agar dapat memimpin sekolah ini, membawa sekolah ini menjadi sekolah yang dapat dikenal di tengah masyarakat. Banyak dosa yang kami perbuat Bapak, baik sengaja maupun tidak, kami hapuskan itu Bapak agar kami layak sekolah. Terima doa kami ini Bapak hanya di dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, saya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Siap? Siap. Selamat pagi. Hari ini Bapak begitu bahagia dan senang melihat semangat ada di kami. Kita harus terus semangat dalam mengikuti pembelajaran. Baik, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Jadi dalam keyakinan kelas ini Bapak harapkan nanti anak didik kami bisa mencurahkan pendapatnya, ya, menuliskan dalam sedikit. Bisa dipakai ya. Tapi sebelumnya mari kita berdua yang dipimpin oleh Andre. Silakan Andre. Kita harus berdoa. Kalau yang membuat kegiatan ini mulai dari lancar mulai awal sampai kalau melakukan semua kalau sudah bukti belum mulai semoga sekolah. Amin. Oke, baik. Terima kasih aplaus untuk Andre. Baik, coba diperhatikan slide yang di depan ini. Kita hari ini akan membuat keyakinan kelas. Kira-kira kalau Bapak tanya Muhammad, keyakinan itu apa kira-kira keyakinan itu? Saya percaya itu adalah saya. Sesuatu yang kita percaya yang akan kita lakukan kan? Oke, Bang, bisa bukan? Kira-kira apa keyakinan yang selama ini pegang teguh dan bermasyarakat? Selalu jujur dan bertanggung jawab. Bagus sekali kita. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Jadi diharapkan nanti dari keyakinan kelas ini kita bisa mencurahkan saya ini seperti ini Pak. Ya, jadi nanti kita usahakan jangan ada lagi kata-kata selama ini ada peraturan. Di peraturan itu biasanya kan dilarang ini, gitu kan, dilarang, jangan, iya kan? Dalam setak pun kita beli peraturan, ya kan? Jadi kalau keyakinan ini nanti kita cenderung jadi asik melakukannya, karena itu menurut saya lebih baik. Gitu kan? Oke, itu jelasnya. Ini pemaparan materi kita hari ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai dari sesuatu yang baik, nilai-nilai kebajikan
atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Dua, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, atau agama. Sama seperti yang dibilang tadi sebelumnya. Dibilang ya, apa kira-kira tadi nak? Jujur Pak, kalau ditanya orang Papua, senang nggak orang lihat orang itu? Senang. Orang luar negeri Singapura, kalau mau tanya, senang nggak lihat orang itu? Pasti senang. Di belahan dunia ini semua orang pilihnya jujuran, bertanggung jawab. Jadi paham ya? Itulah nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati bersama tanpa memandang latar belakang suku, negara, bahasa atau agama apapun. Baik itu agama Kristen, agama Islam, agama Buddha, semuanya senang kalau orangnya adalah umatnya itu adalah bertanggung jawab, jujur, adil, ya kan? Baik, menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Ketika kita meyakini, kita bakal lakukan dengan senang itu, bahagia kita melakukannya, bukan karena terpaksa. Seperti peraturan, jangan ini, dilarang ini. Itu udah takut duluan kan, jangan lagi kan. Tapi saya lakukan itu karena itu adalah pilihan saya. Bisa dipahami ya? Seseorang akan lebih bersemangat, ya. Bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Dilarang ini, dilarang pakai sepatu dalam kelas, dilarang merokok, dilarang apa lagi? Membuat sampah sembarangan, ya kan? Kita mau ganti kan? Jadi keyakinan. Gimana kita akan jadi termotivasi untuk melakukan. Baik, pembentukan kelas bersifat abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan lebih konkret. Ini kapan kita melaksanakan? Paham ya? Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan kelas senantiasa dibuat dari bentuk yang positif, ya kan? Kalau contohnya dilarang merokok, contohnya di sekolah. Kalau kita kan menjadi keyakinan apa? Jagalah kesehatan. Karena pastinya merokok itu tidak baik bagi kesehatan. Dilarang memakai sepatu dalam kelas. Tidak boleh jadi apa? Jagalah kebersihan. Kan bisa disebut bersih, tetap bersih. Rapi, bisa rapi dan bersih kan? Kira-kira setidaknya dengan banyak, nggak usah banyak-banyak, tapi tidak bagusnya sedikit, tapi bisa kita laksanakan. Bersih lebih kembali. Oke, berikutnya peraturan ini contohnya. Yang namanya peraturan selalu kembali ke buku tempatnya. Tidak bisa nanti menjadi keyakinan harus bertanggung jawab. Kalau kita memakai buku di perpus, ya kita kembalikan pada. Oke. Dilarang mengganggu orang, jangan mengganggu orang. Semua hal diganggu dia sendiri. Jangan diganggu. Tapi kita buat menjadi menghormati orang lain. Hari di kelas sebelum pembelajaran dimulai, kita buat menjadi komitmen dengan tujuan, dengan waktu ya, disiplin. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menghormati orang. Dilarang menggunakan narkoba, rokok, jangan ya. Itu jadi merusak kesehatan. Makanya harus peduli dengan kesehatan. Gunakan masker. Orang bisa menggunakan masker karena untuk menjaga kesehatan. Oke, sekarang kita mau membuat kesempatan kelas. Jadi Bapak harapkan anak didik kami boleh menuliskan kira-kira apalah di dalam pikiran apalah seperti dari si Junior jawab ya, tuliskan dalam rumah. Oke ya, sekarang Bapak bagikan. Tuliskan nanti apa keyakinan kelasmu, menurut Anda sendiri, dan tuliskan namamu. Kita rangkum nanti. Bisa ya? Tuliskan ya. Oke. Silakan. Nanti dibutuhkan ke depan. Ditempel nanti di papan tulis ya. Tuliskan. Yang sudah siap sekarang maju ke depan. Nanti kita simpulkan itu menjadi kesepakatan atau keyakinan di kelas kita.
Tuliskan yuk. Oke, stopkan dulu sebentar. Oke, baik. Waktunya sudah selesai tadi membuat keyakinan kelas itu berdasarkan surat pendapatmu dari apa yang kau tulis di sticky notes. Sekarang waktunya anak didik kami maju ke depan. Silakan ditempel di sini. Sticky notes-nya, yuk. Silakan ditempel ya. Itu sudah mana ya? Silakan. Satu ya. Ya peraturan juga ya. Di sini saja ini. Oke. Samping, bawah. Oke. Oke ya, ke samping, ke depan, ke bawah. Oke. Oke. Baik, inilah hasil dari keyakinan kelas yang anak didik kami buat. Tepuk tangan untuk kita. Baik, kita lihat dulu atas nama Yemuel. Yemuel sini membuat apa ini? Menjaga kebersihan. Bagus ya, jaga kebersihan kelas. Tahan dulu ya. Kita memperhatikan guru saat menerangkan. Jadi maksudnya itu apa? Fokus, ya kan? Ya kan? Tidak apa namanya ya? Bertanggung jawab lah. Sesuai bertanggung jawab kalau belajar. Kalau Abdul di sini bilang berpakaian dengan rapi di kelas. Iya, siswa itu harus rapi di kelas, ya. Oke ya, bagus ya. Kalau Esther, disiplin waktu, ya. Misalnya disiplin waktu. Julia, selalu jujur dan bertanggung jawab. Bagus sekali, kita teman-teman ya. Kebersihan kelas, bersama ya, menarik tertib waktu, menjaga kebersihan. Kalau dari sini deh, menjaga kebersihan kelas, lingkungan kelas. Kalau si Ferdi menjaga lingkungan sekitar, kalau Marcella bertanggung jawab, saling menjaga, kalau si Sabar, Esther disiplin waktu, dia menurut. Baik, dari hasil yang sudah kalian buat ini, yang kita buat bersama ini, itulah yang menjadi keyakinan kelas kita. Itu kan dari dia, jadi mari kita sama-sama melaksanakannya di dalam kelas. Kalau percaya dan kita percayai, ketika kita melakukan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ini, tidak akan lebih enak dalam menjalani pembelajaran di dalam kelas. Oke, baik. Jadi kesimpulannya, keyakinan kelas di kita buat bisa jadi membuat seperti ini ya. Kelas 12 baik. Jadi keyakinan kelas kita sudah kita rangkum dia dari tadi. Jadi keyakinan kelas kita di 12 IPS adalah yang pertama itu adalah apa tadi? Disiplin waktu. Kita harus bisa disiplin waktu. Tidak boleh lagi telat datang ke sekolah ya. Telat masuk dalam ruangan. Sepakat kan? Sepakat dulu yang pertama. Bersikap sopan, saling menghormati sesama teman. Menghormati guru tadi, dia bilang sama tadi, kalau gurunya lagi mengajar harus diperhatikan. Ya, termasuk ini, saling menghormati. Yang berikutnya bertanggung jawab tadi, jujur, peduli dengan kebersihan ya. Jangan sembarangan membuang sampah ya. Yang berikutnya mengikuti semua pelajaran dengan baik. Berikutnya yang kelima menerapkan 3S tadi, yang utamanya senyum, salam, dan bersapa. Di kelas itu jangan selalu cemburu. Ya, harus senyum, bahagia ya. Yang terakhir, perlu menerapkan budaya tomat. Tomat yang dimaksud di sini adalah tolong, maaf, terima kasih. Inilah kita keyakinan kelas kita 12 IPS. Karena kita sepakat, kompak dalam melaksanakan ini. Setuju? Setuju. Oke, baik. Demikian
pembuatan kegiatan kelas hingga 12 IPS, Bapak harapkan kita sama-sama laksanakannya untuk kemajuan sekolah kita. Siapa yang siap? Yes, yes, yes. Oke, sekian materi kita hari ini. Mari kita ambil sikap berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Horas. Bagaimana perasaan kamu saat membuka kelas tadi kelas? Perasaan saya sangat bahagia. Apakah menurutmu pembuatan kelas itu penting dilakukan? Ya, sangat penting. Terima kasih. Bagaimana perasaan kamu saat membuat kegiatan tadi Junior? Perasaan saya sangat senang, Pak. Oh, sangat senang ya. Yang kedua, apakah menurutmu pembuatan kelas itu penting dilakukan? Sangat penting, Pak, karena kita bisa merasa Oke, terima kasih. Kamu saat membuat kelas tadi, sahabat? Sangat senang Pak karena saya ikut membuat kegiatan kelas tersebut. Oke. Apakah menurutmu pembuatan kelas itu penting dilakukan? Penting Pak, karena pembuatan kelas itu menurut saya semakin bermotivasi melakukannya. Oke, baik. Terima kasih ya.